Halo, selamat malam para webmaster YPI, suster Bapak Ibu sekalian. Kita masuk kembali ke pertemuan yang keempat, ke part yang keempat, yaitu tentang customisasi pages. Customisasi pages. Nah, sebelumnya kita sudah di part ketiga itu sudah membahas tentang bagaimana membuat menu, tetapi menu-menu di sini itu masih kosong ya Bapak Ibu. Maksudnya kosong adalah saat diklik dia belum ada tindakannya, dia larinya kemana itu belum aktif. Ini vision belum aktif. Kita hanya sudah membuat linknya, tetapi belum bisa diklik. Seperti itu. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu adalah membuat page untuk semua konten ini. Untuk seluruh menu-menu ini silahkan dibuat isinya, silahkan dibuat page, istilahnya page itu adalah halaman, pages itu halaman untuk semua menu-menu yang masih kosong di sini. Ingat, seperti saya pesankan di part ketiga, jadi kalau ada menu-menu yang kurang, itu Bapak Ibu boleh menambahkan. Nah, cara kerjanya adalah jangan menunggu unit lain ya. Jadi kalau misalnya ini kan satu kampus, misalnya kampus Cahaya Nur, sudah membuat historinya, terus masih ada yang kosong, unit lain silahkan membantu untuk mengisi bagian-bagian lainnya. Jadi jangan saling menunggu, silahkan dikerjakan aja agar webnya ini cepat naiknya atau cepat terisinya, jadi tidak banyak yang kosong-kosong terus. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana membuat page. Saya akan masuk ke menu bagian pertama, misalnya adalah Our History. Our History ini adalah tentang sejarah sekolah. Ini maksudnya adalah in the world, itu di dunia, di Indonesia, atau spesifik di sekolah kita masing-masing. Saya akan masuk ke bagian yang ini, Our School aja, sejarah sekolah. Kalau yang in the world sama Indonesia ini mungkin ada kaitannya dengan YPI, Suster PI ya. Suster PI, kemudian YPI, bagaimana sampai adanya sekolah itu di unit atau kampusnya teman-teman. Nah, saya akan spesifik dulu mengisi bagian yang our school ini. Our school ini. Oke. Nah, cara mengisinya ini adalah ini antara page dan menu. Antara page dan menu itu sangat berkaitan. Menu-menu ini dengan page itu sangat berkaitan. Nah, pertama saya akan buka dulu bagian dashboardnya dulu. Kita masuk ke dashboard. Kita akan membuat page untuk history our schools, sejarah sekolah ya. Oke. Nah, saya akan buka notepad untuk jadi catatan. Jadi, antara page dan menu itu berkaitan. Menu itu mengarahkan link ke page. Seperti itu ya teman-teman, link ke page-nya. Nah, our school sejarah sekolah tadi itu kita harus membuat pages-nya dulu. Kita harus bikin satu page. Jadi untuk setiap menu-menu yang tampil di sini, itu artinya teman-teman harus membuat satu page untuk masing-masing menu tersebut. Satu menu sama dengan satu pages. Oke. Kita kembali ke sini. Untuk pages itu menunya ada di sini teman-teman, di dashboard, kemudian ada page, all pages. Oke. Saya tutup dulu biar nggak berat bukanya. Pages. Nah, di sini ada page-page yang sudah dibuat bawaan dari programnya. Kita abaikan dulu. Kita akan buat yang pertama adalah tadi ingat kita bikin namanya Our School. Our School ini teman-teman cara kerjanya bebas mau pakai Our School bersama dalam satu pages atau mau dibikin jadi 3 page, 3 menu ya. Oke, saya buka dulu biar teman-teman bisa lihat maksud saya apa.
Nah, di sini concern saya adalah bagian our school. Ini kan cuma satu nih. Kalau teman-teman ingin dalam satu kampus itu hanya satu page, ya udah tinggal mengerjakan bersama di satu pages ini. Tetapi kalau ingin dipisah-pisah, maka sebaiknya adalah ini dibuat subnya lagi. Seperti di part ketiga kan teman-teman bisa lihat lagi di part ketiga, video part ketiga. Bagaimana caranya agar ini bisa dibuat part. Misalkan kalau ini diklik dia ada isinya lagi. TK Cahyanur, SD Cahyanur dan seterusnya. Jadi seperti contoh yang kita buat kemarin ya. Nih bisa dibikin subnya lagi. Seperti itu. Lihat video part ketiga. Nah, setiap menu-menu di sini saya bilang tadi adalah setiap ada menu yang di sini, vision, ini macam-macam, itu harus dibuat satu page-nya sendiri, satu page sendiri. Nah, kemudian yang bagian sini, di bagian unit masing-masing ini, teman-teman juga harus bikin satu pages-nya masing-masing. Jadi begitu nanti diklik, akan muncul sebuah halaman yang berisi tentang unit tersebut. Nah, nanti tugasnya teman-teman adalah bagaimana caranya agar dalam satu halaman itu sudah mencakup semua informasi yang sangat penting, sangat baik tentang unit tersebut. Misalnya saya klik TK Kupang, nanti akan muncul macam-macam tuh data atau informasi tentang TK Kupang, baik itu dia profilnya atau gambar-gambar terbarunya atau core value-nya, VV-nya, kemudian prestasi-prestasinya, galeri-galeri fotonya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana membuat konten itu dinamis, jadi begitu diklik akan menjadi sebuah konten yang menarik, itu ada kaitannya saat kita membuat pages. Jadi ingat ya, di bagian sini nanti harus dibuat pages, dan juga semua menu ini dibuat pages. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar pages itu bisa menarik, Oke, kalau biasanya kalau dengan WordPress yang lama, itu kita hanya bisa membuat teks dan gambar ya, teks dan gambar ala kadarnya. Nah, sekarang dengan tema yang baru ini, kita bisa membuat page itu menarik dengan namanya Elementor. Nah, sekarang mari kita belajar membuat. Yang pertama sebagai contoh adalah saya akan membuat satu page our school. Oke, contohnya saya akan menambahkan page our school. Kita buat dulu dari menu pages tadi, add new. Setelah kita add new, dia akan tampil seperti ini. Oke, ini adalah tampilan WordPress yang lama. Kita tidak akan menggunakan ini ya, kita tidak akan menggunakan bawaannya, tetapi teman-teman langsung klik edit with Elementor. Oke, klik. Tunggu sebentar supaya dia terbuka halaman Elementornya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini adalah halaman Elementor. Perhatikan teman-teman, perhatikan baik-baik di sini karena ini adalah pekerjaan yang akan sangat berulang-ulang teman-teman kerjakan. Baik nanti akan membuat posting atau membuat konten webnya agar menarik. Elementor itu adalah elemen. Jadi setiap bagian-bagian web, ini saya contoh buka contoh-contoh web ya. Misalnya adalah kaca rumah. Saya contoh buka web yang pernah saya kerjakan, kacarumah.com. Nah, Elementor itu adalah kumpulan elemen-elemen seperti itu. Ada teks, ada gambar, kemudian ada video, ada map, dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Nah, nanti teman-teman harus membentuk page-nya teman-teman itu tuh menjadi informatif seperti ini. Ada teks, ada gambar, atau ada gambar semuanya, ada judul. Oke, kemudian ada gambar yang seperti ini, dibagi 3 seperti ini.
atau side by side, jadi sebelah menyebelah seperti ini, gambar teksnya sebelah sini, atau gambar sebelah sini teksnya sebelah sini, atau bisa juga bentuknya foto galeri seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti harus membentuk page-nya seperti itu. Oke, ini juga contoh juga nih. Kalau dia tentang poin-poin atau core value, misalnya di sekolah kami itu ada, misalnya ada ekstrakurikuler dance, ekstrakurikulernya basket, ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikulernya menyanyi seperti itu, atau tarian. Jadi teman-teman harus membentuk seperti ini. Oke, seperti ini juga dan seterusnya. Nah, konten-konten seperti ini tadi itu dikerjakan oleh Elementor di sini namanya. Maka teman-teman nanti harus belajar bagaimana membuat Elementornya. Oke, yang pertama page itu dia punya nama. Jadi setiap page itu dia punya nama. Misalnya tentang kami seperti ini, dia punya judulnya dulu, nama atau judulnya. Our school misalnya. Oke, tentang kami di sini namanya judulnya. Nah, setelah judul baru teman-teman custom isinya mau seperti apa. Oke. Jadi, cara kerjanya pertama adalah teman-teman menambahkan judulnya dulu atau judul untuk page tersebut. Nah, di samping itu, kalau judul itu dia sekalian saya perkenalkan ya, teman-teman boleh cermati baik-baik di sini. Judul itu menggunakan heading teks di sini ya. Untuk teksnya itu menggunakan konten bisa pakai macam-macam teks intersection. Nah, di sini ada macam-macam nih. Di bagian basic ini ada banyak pilihan di sini. Kalau teman-teman scroll ke bawah, ada basic, kemudian ada di bawahnya itu ada pro. Pro ini teman-teman tidak bisa pakai. Yang pro ini teman-teman tidak bisa menggunakan karena dia harus bayar. Jadi teman-teman bisa gunakan yang basic dan yang general. General, basic, general, dan theme shortcut ini. 3 itu yang teman-teman bisa pakai. Jadi walaupun tidak bisa pro, tetapi sebenarnya template ini tuh sudah pro, tetapi hanya sedikit di custom oleh kita sehingga namanya menjadi berubah pakai nama theme ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu satu-satu sini agar teman-teman bisa paham. Teks ini fungsinya untuk membuat judul. Intersection-nya lah kalau dia akan dibagi dalam satu paragraf itu dibagi menjadi 2. Image, text editor. Image ini kalau kita akan menambahkan gambar, jadi kalau pengen ada gambar di sini nanti satu blok pakai image. Cara kerjanya tinggal digeser gini aja. Oke, seperti itu cara kerjanya. Nah, kemudian silahkan cari gambarnya di sini. Oke, teman-teman bisa milih gambarnya seperti apa. Jangan dicoba dulu ya, kita lihat dulu ya. Saya akan jelaskan konten-konten elemennya agar teman-teman familiar menggunakan elemen-elemen yang ada di samping. Saya hapus dulu. Video ini kalau teman-teman ingin menambahkan video itu bisa berupa video yang dari YouTube atau video dari komputer. Saran saya mending upload videonya dari YouTube aja. Jadi pertama upload dulu videonya ke YouTube, baru link YouTube-nya nanti diisikan ke sini. Tujuannya apa? Yang pertama adalah begitu orang mengunjungi web kita, otomatis video YouTube itu akan bermain atau play video YouTube-nya. Dan juga ada efeknya juga ke akun YouTube kita sehingga sehingga traffic YouTube-nya kita, view itu tuh bisa juga berdampak ya. Jadi tidak, walaupun orang bukanya dari web tetapi view-nya bisa berdampak kalau teman-teman upload videonya itu dari YouTube. Nah, ini tadi contohnya video YouTube ya. Kemudian linknya adalah link YouTube-nya ini dipaste ke sini. Publish seperti itu. YouTube, oke. Jadi teman-teman saya kira bisa paham di sini ya, untuk membuat teks, untuk gambar, untuk kalau teksnya banyak itu maksudnya seperti ini ya. Teksnya banyak itu contohnya seperti ini yang agak panjang seperti ini. Oke. Button tombol ini kalau ingin tombol yang bisa diklik, tombol diklik itu ada banyak fungsinya ya teman-teman. Tombol yang bisa diklik itu misalnya ini link pendaftaran. Oke. Nah, kemudian silahkan linknya apa? Silahkan linknya, misalkan teman-teman punya link Google Form yang isinya tentang PSB, silahkan pastekan linknya ke sini. Ambil dari Google Form-nya, pastekan ke sini. Seperti itu. Jadi ada banyak fungsinya. Ini misalnya dia atau juga bisa juga mengarahkannya ke halaman tugas, ke halaman lain-lain sebagainya.
ke halaman GC atau halaman untuk download file, misalnya file tentang macam-macam file ya, dan seterusnya bisa diklik linknya di sini. Saya rasa teman-teman paham maksudnya bagaimana menggunakan link. Jadi kalau ingin membagikan link, tidak usah membagikan link by WA, cukup bikin saja satu page di sini atau satu post, paste linknya, nanti orang-orang tinggal buka page tersebut, tinggal klik seperti itu. Teman-teman bisa atur posisinya, mau di tengah, samping, seterusnya, atau mau ukurannya dan lain sebagainya bisa teman-teman atur di sini ya. Oke, seperti itu button. Saya hapus. Spacer itu fungsinya agar apa, antara teks satu dan teks berikutnya itu ada jedanya, itu namanya spacer ya. Jadi misalkan ada teks cukup panjang, nanti akan ada garis di sini, di tengah-tengahnya akan ada garis, sehingga itu namanya spacer. Pakainya tinggal ditarik aja, cara kerjanya tinggal ditarik aja ke bagian sini, ke bagian halaman yang teman-teman kerjakan. Google Map itu kalau ingin menambahkan lokasi Google Map itu biasanya di bagian kontak ya teman-teman. Kalau bagian kontak, keterangan sekolah ada nama, email, telepon, dan lokasinya. Jadi pakai Google Map ini, geser ke sini seperti itu. Oke, nah baru teman-teman cari di bagian sininya. Di bagian ini teman ini London ya, ini dihapus dulu. Kemudian saya contohkan misalnya adalah SD Cahaya Nur. Tunggu bentar sampai dia mencari ya, dia harus mencari dulu nanti sampai dia ketemu. Udah ketemu belum nih? Oke. Cahaya Nur. Nah, oke, seperti itu ya. Ini contohnya SD Bangun Utami. Sebenarnya tadi Cahaya Nur bisa tinggal teman-teman pelan-pelan aja ngetiknya agar dia sambil mencari seperti itu. Oke, ini sorry, saya kembali ke sini. Kalau teman-teman kehilangan seperti ini, kembali ke sini bagaimana caranya? Tinggal klik aja bagian sini ya. Bagian editnya ini. Oke, maka dia akan kembali ke sini. Nah, di sini ada zoom dan height-nya. Teman-teman bisa mengatur nih. Kalau misalnya ini kok kejauhan banget ya, saya pengen lebih dekat lagi. Oke. Dekat silahkan perbesar aja. Maka dia akan men-zoom ini lebih dekat mapnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Lebih dekat. Saya akan kurang dikit 15 mungkin. Nah, seperti itu. Nanti ini akan tampil orang-orang yang mengunjungi web bisa klik, kemudian baru nanti akan langsung kebuka Google Map-nya, kemudian orang langsung bisa menuju ke sekolah kita dengan bantuan Google Map. Untuk hack-nya adalah tinggi pixel wilayah ini bisa diperbesar atau diperkecil. Oke. Nah, bagian ini mungkin letaknya adalah di bagian ini ya, di bagian sekolah ya. Jadi begitu sekolahnya diklik, nanti kan muncul macam-macam tuh tentang galeri, tentang lokasi, tentang kontak dan sebagainya. Itu mungkin letaknya di bagian sekolah. Tapi ingat kita masih bekerja di Our School ya, kita masih fokusnya di Our School. Ini saya contohkan aja agar teman-teman tahu nanti fungsinya apa sih, seperti itu. Oke, Google sudah. Icon ini kalau ingin menambahkan icon atau gambar yang kecil pakai icon, kalau gambarnya besar pakai image. Pro kita tidak bahas karena ini tidak bisa dipakai. General, nah general ini fungsinya sama. Image box itu tuh seperti ini bentuknya teman-teman. Image box itu adalah dia isinya gambar dan teks. Gambar dan teks itu contohnya kalau di sini adalah seperti ini. Gambar dan teks itu namanya image box ini. Icon box juga sama. Icon itu ingat bentuknya adalah icon. Bentuk icon itu adalah seperti ini contohnya, seperti yang teman-teman pakai kemarin ini ada address book, ini ada
ada gambar-gambar ini, itu namanya adalah icon. Jadi kalau teman-teman pakai image box, dia image-nya itu kita bisa pakai gambar, image atau JPEG. Kalau kita pakai icon, pakai yang ini. Nah, ini itu bentuknya sama seperti image tadi, tetapi ada teksnya di bawahnya. Contohnya saya akan pakai ya. Saya akan pakai image box seperti ini. Geser ke samping. Nah, oke. Nah, dia akan punya gambar seperti ini. Gambarnya sini. Gambarnya ingat kali ya, kalau ngedit dengan Elementor, editnya harus di samping sini. Silahkan ambil gambarnya. Ini. Nah, kemudian this is heading. Ini kita kasih judul. Heading ini kita kasih judul misalnya adalah Nah, kemudian di bagian sini silahkan teman-teman isi deskripsinya. Misalnya ayo mematuhi aturan kesehatan dan lain sebagainya, bisa teman-teman isi di sini. Seperti itu. Oke. Kemudian klik di luar seperti ini. Dia udah jadi masuk ke sini ya. Oh ya, page itu bisa panjang ke bawah. Jadi teman-teman bisa macam-macam nih. Misalkan ini udah dikasih ini ya. Kita udah pakai image box ya. Kita pengen nambahin lagi di bawahnya, gimana caranya? Kita kembali aja ke sini, kembali ke sini sampai muncul semua tadi. Oke, nah ini kita bisa pakai lagi. Di sininya kita akan tambahkan lagi, misalnya kasih image box lagi di bawahnya sini. Seperti itu. Nah, dia akan jadi 2 nih. Oke, jadi 2. Ini kita tambahkan lagi gambar yang lain misalnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh panjang, silakan dimanfaatkan kolom ini, bisa panjang ke bawah. Macam-macam caranya ya. Seperti kita lihat contoh kaca rumah tadi, dia bisa panjang ke bawah seperti ini. Oke, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau menghapusnya, teman-teman bisa menghapusnya. Oh iya, kalau ngeditnya sebelum menghapus ya. Kalau ngedit, misalkan saya kembali pengen ngedit yang ini lagi nih, ngedit yang bagian atasnya. Scroll aja dulu, kemudian klik di bagian sininya. Oke, nah baru teman-teman bisa ngedit sini. Ini kontennya lagi. Kemudian di sininya, kalau pengen ngedit sini, klik lagi sini. Dan kalau ingin menghapus, tinggal klik aja bagian tanda silang di sininya. Jadi, misalkan saya ingin menghapus bagian kedua nih, silang aja di sini. Oke, hilang. Nah, itulah namanya konsep elemen. Jadi, setiap konten di web itu adalah elemen-elemen. Oke, kita lanjut lagi di bagian general. Image box sudah. Icon box juga sama seperti image box bentuknya, tapi dia bentuknya icon. Star rating, ini kalau ingin membuat fungsi rating, misalnya tentang pelayanan, macam-macam, itu buat di sini ya, dibuat di sini, misalnya tentang kepuasan, kebersihan, seperti itu. Oke, misalnya saya tambahkan lagi nih, kembali saya tambahkan lagi misalnya kebersihan, kemudian keramahan dan seterusnya. Oke, sini keramahan dan seterusnya, itu ratingnya. Keramahan, misalnya keramahannya misalnya adalah 9. Ini soal dia maksnya 5 ya, soalnya kita tentukan ratingnya 0 sampai 10 dulu, misalkan saya 0 sampai 10. Kemudian di sini kasih nilai 7 seperti itu. Nah, tapi teman-teman dikasih judul dulu ya. Ini orang nggak paham nih. Apa sih di sini tuh apa sih? Kok tahu-tahu ada kayak gini? Misalnya teman-teman kasih di atasnya adalah kasih heading, di atasnya kasih heading. Geser ini. Tingkat apa ya, tingkat macam-macam ya, tingkat kepuasan pelanggan, kepuasan sekolah, seperti itu. Jadi kasih judul ya di atasnya ya. Oke, seperti itu. Saya hapus contoh aja ya. Oke, lanjut di bagian general. Tadi sudah setting image carousel. Saya tidak akan mencontohkan lagi banyak biar nggak buang waktu ya. Jadi teman-teman tahu cara kerjanya. Pilih function atau elemen yang ingin dipakai, tinggal select ke samping sebelah sini.
Nah, image carousel itu apa? Image carousel adalah image yang bisa gerak, bisa berjalan-jalan sendiri. Jadi kalau image carousel ini, dia gambarnya itu tuh bisa jalan-jalan sendiri. Jadi bisa slide seperti itu. Oke, di sini. Tapi ini sudah saya tambahkan gimana caranya. Nah, image itu harus tambah di sini. Karena dia carousel itu minimal lebih dari satu ya. Satu, dua, tiga. Saya ambil 3 gambar misalnya. Oke. Nah, itu bisa jalan nanti seperti ini. Oke, ini kecil-kecil saya akan pengen gambarnya itu cukup besar ya. Large seperti itu. Oke, 3. Ini bisa lebih nih ya. Ini kalau pengen lama boleh. Misalnya saya pengen tambah gambar lagi. Itu galeri. Oke, saya akan tambah gambarnya misalnya ini. Tambah 3 lagi jadi 6 ya. Nah, oke. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan di sini. Ini bisa gerak-gerak. Oke. Nah, usahakan kalau main-main seperti ini, gambar itu harus rapi ya teman-teman. Jadi jangan sampai jomplang seperti ini. Usahakan gambar itu tuh benar-benar harus secara ukuran dan apa? Secara ukuran resolusi itu sudah sama semua. Misalnya gambarnya 1366 kali 768 pixel dan seterusnya. Oke, nah ini pengaturannya teman-teman boleh bereksperimen di sini mau pakai yang mana. Pengaturannya slide to show-nya berapa, slide to scroll-nya berapa, scratch-nya. Kalau scratch itu maksudnya adalah dia ngepreskan gambarnya itu. Kadang mau kadang enggak, yang tergantung kualitas gambarnya juga, kualitas resolusinya. Oke, ini namanya adalah image carousel. Image carousel itu adalah gambar yang slideshow berjalan. Image gallery, basic gallery, gambar biasa, icon list. Ini kalau pengen ngasih icon-icon dan ada namanya seperti itu. Ini icon list. Ini ya. Ini simbolnya kan beda-beda nih. Ada yang bentuknya centang, silang, dan bundar. Misalkan teman-teman pengen pakai yang bundar, maka yang centang sama silangnya dihapus saja nih. Oke, ini pakai ini. Nah, teman-teman untuk menambahkan itemnya tinggal duplikat aja. Duplikat. Untuk teksnya, silahkan teman-teman ubah teksnya di sini. Oke, seperti itu contohnya. Oke, kemudian lanjut lagi di berikutnya. Oke, list sudah. Oke, dan seterusnya. Teman-teman bisa bereksperimen lagi ya. Oke. General sudah. Slider revolution. Nah, ini kita udah bikin slider revolution untuk homepage ya. Jadi kalau teman-teman ingin bentuknya seperti slider revolution juga, yang gerak-gerak di sini, ini seperti ini. Tetapi dia letaknya ada di page. Letaknya itu bukan di home ya, tapi di page. Maka teman-teman bisa pakai yang ini tadi. Pakai yang slider revolution. Berarti bikin satu lagi untuk slide revolutionnya, baru nanti digeser ininya, teman-teman geser ke sini. Nah, kemudian baru nanti dia milih mau pakai yang mana nih, nah dia akan nyari nih, minta yang mana nih. Ini homepage ya, jadi kalau teman-teman pengen bikin lagi silakan dibuat dulu untuk yang slider revolution yang baru untuk page misalkan, untuk yang lainnya. Jadi jangan pakai yang home itu, biarkan untuk yang halaman depannya aja. Oke, saya hapus, ini saya nggak akan jadi pakai. Oke, basic sudah, general sudah. Kemudian yang tim. Nah, tim ini yang lebih cukup menarik lagi. Ada tim button. Ini buttonnya lebih sama seperti tadi ya, button, tapi dia modelnya lebih menarik nih, bentuknya seperti ini. Ada bentuknya berbeda. Tim button, kemudian tim accordion dan seterusnya. Teman-teman bisa eksplorasi lagi. Ini time countdown box ini misalnya kita akan launching suatu, misalnya kita akan launching acara Natalan, misalnya acara Natalan guru.
Nih kita akan misalkan sorry ya, kita bikin acara yang dekat-dekat aja, misalkan rapotan ya, rapotan tanggal 30 ini Juli misalnya. Oke, jam berapa misalnya kita set misalnya jam 12. Oke, jam 12 siang. Oke, siang. Oke, oke, kita kembali ke sini. Lepas. Oke, sudah. Kemudian day, hour, terusnya. Oke. Nah ini kata harusnya dia tampil nih, nanti begitu di patch ini dibuka maka dia akan tampil mundur berapa detik lagi waktunya, seperti itu, berapa detik, jam, menit, detik. Coba ke sini, ini harusnya tampil tapi nggak tahu nih nggak loading kenapa. Oke, set dan oke, ini mungkin dia loadingnya gagal. Silahkan coba juga. Oke, countdown tadi sudah. Counter box tuh kalau dia ingat saya ini dia diklik ya, diklik ngitung berapa kali mungkin Pak untuk voting dan sebagainya. Tim galeri post, tim galeri image, ini untuk galeri image yang banyak seperti ini mungkin contohnya. Ini gambarnya banyak seperti ini, dia pakai tim galeri image. Google Map juga bisa pakai, heading juga sama, heading itu untuk judul tapi ini versi yang tim. Kemudian ada tim icon box kalau dia pengen pakai icon-icon, tim link, tim post. Oke, tim sosial. Nah, ini penting juga nih. Tim sosial ini kalau ingin menyertakan link-link media sosial kita. Ya. Facebook silakan paste kodenya, Twitter paste kodenya, YouTube paste kodenya, dan seterusnya ya. Oke, di sini. Oke, ya, link Instagram sudah ada. Kalau yang nggak ada kosongin aja. LinkedIn kalau ada LinkedIn, kalau ada Pinterest, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Silahkan nanti dia akan muncul bentuknya adalah sosial media. Ada logo-logonya sendiri, seperti itu. Oke. Ini karena saya nggak paste dia nggak muncul di sini. Nah, oke, kita kembali ke awal. Ini teman-teman silakan bereksplorasi bagaimana menggunakan ini. Nah, kita akan kembali ke awal bagaimana membuat our school dengan Elementor. Nah, pertama kali tampil bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini satu blok ya. Jadi kalau teman-teman langsung narik dari sini ke sini, dia jadinya adalah satu blok ini akan dipakai oleh dia sendiri. Satu blok itu adalah satu area ini akan dipakai oleh dia sendiri. Contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan dipakai oleh dia sendiri. Oke, contohnya title-nya adalah ini. Nah, ini kan dipakai oleh dia sendiri. Kalau teman-teman menambahkan ambil konten lagi, ambil elemen lagi, maka dia akan di bawahnya. Nah, tetapi faktanya adalah ini kita bisa bagi 3, teman-teman. Bisa bagi bukan lebih 3, tapi bisa lebih dari 3. Oke, misalkan kalau kalian contoh kaca rumah tadi, ini gambar ini bisa dibikin 3 gambar. Itu artinya satu kolom ini bisa kita bagi 3. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik dulu. Jadi jangan kita tarik dulu ya, jangan kita tarik dari sini di elemennya dulu, tetapi klik tanda plus di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan. Satu blok atau dibagi dua konten atau 3 konten atau 4 kolom seperti ini, berkolom konten, atau pakai seperti ini. Ada sebelah bagian kirinya itu lebih kecil kolomnya, bagian kanannya lebih besar. Ini macam-macam ya fungsinya ya. Misalkan di bagian kiri ini cukup gambar, kemudian ada tulisan di sebelah kanannya lebih panjang seperti ini, maka pakai yang ini. Atau pakai yang sebelah sini, atau pakai yang sebelah sini. Nah, silahkan dieksplorasi, teman-teman bisa pakai. Nah, oke. Contoh, saya akan pakai yang ini. Saya akan pakai yang ini dulu ya, karena dia kembali ke kasus kita, ini adalah our school. Yang pertama saya akan pakai, biar kalian saya akan pakai yang tim heading aja deh, yang tim heading. Ini.
saya akan pakai heading. Oke, seperti ini. Nah, saya akan lihat opsi apa yang saya punya di sini untuk memperbaikinya. Oke, headingnya, ini heading tagnya level 3, level 4 lebih kecil ya. Kalau level 2 ada bedanya. Oke, subheading. Oke. Nah, teman-teman bisa bereksperimen di sini ya. Dilihat di bagian sini apa yang bisa dipakai heading colornya ini. Oke, bawaannya, subcolornya dia udah bawaan. Kalau ingin diganti silahkan ganti aja. Oke, separator, ini separator tuh pemisahnya agar ada bedanya. Oke, dasarnya animation kalau ingin pakai animation. Oke, jadi saya buat ini adalah yang untuk judulnya. Nah, saya akan buat biar menarik misalnya. Maka di bagian sini, di bagian halaman keduanya akan saya buat menjadi dua bagian. Saya pakai yang ini aja ya. Oke. Nah, ini dua bagian. Yang ini saya buat untuk yang konten ini jadi ada dua, berarti ada dua kolom. Kolom yang pertama ini saya akan pakai image box. Saya akan pakai image box ini. Oke. Gambarnya akan saya set. Saya set dulu gambarnya. Saya akan set gambarnya pakai yang ya. Saya pakai yang umum aja. Oke. Kok kecil? Silahkan perbesar ukurannya. Cari ukuran yang pas. Masih kurang kecil, widthnya 200. Nggak bisa juga, sorry. Ini teman-teman, mungkin ini efek gambarnya ya. Silahkan pilih gambar yang cukup bagus untuk kesini. Dia bentuknya itu sebenarnya lebih ke ukurannya sama ya. Kalau di bagian image box ini sebaiknya ukuran itu sama, pixel itu cumanya sama. Nah, ya bisa ya. Oke, ini buat contoh aja ya. Teman-teman nanti silahkan cari gambar yang untuk pas. Seharusnya dia tuh ngeblok pas satu blok seperti ini full. Oke. Kupang, kemudian di sini. Oke. Nah, kemudian di bagian sini saya akan mengisinya dengan teks. Oke, dengan teks ini. Oke. Nah, teks cukup panjang. Saya nggak punya contoh teks. Misalnya kan saya ambil mana ya? Oke, saya akan ambil contoh kontennya dulu biar ada contohnya di sini. Saya ambil contoh punya di SMA Trinitas. Oke, seperti ini. Saya akan copy contohnya aja ya, buat contoh aja. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan punyanya teman-teman sendiri. Oke, saya paste di sini.
Ini di sini ya ngeditnya ya. Oke, belum ke update, tunggu bentar. Nah, udah ke update. Nah, ini silakan teman-teman perbaiki di sini, baik untuk data kiri, data kanan, dan seterusnya. Oke, huruf besar huruf kecil. Oke, data kiri, kanan, tengah. Dari data kiri kanannya nggak ada ya. Nggak apa-apa kalau konten web itu memang kadang-kadang nggak perlu rata kiri kanan. Itu rata kiri kanan itu biasanya buat Word aja ya. Kalau kita lihat contoh di Detik, di Kompas, itu mereka menggunakan rata kiri. Oke, saya kembali kecil. Kemudian ini di update di save ya, publish. Sudah selesai untuk yang sejarah sekolah misalnya. Oke. Nah, tetapi walaupun sudah saya buat page-nya, page itu belum tersambung ke webnya ini. Jadi page tersebut belum tersambung ke sini. Ini saya klik di sini masih belum ada efeknya, belum ngapa-ngapain. Kenapa? Karena menunya itu belum diisi dengan link page ini tadi. Ini udah kita simpan ya, kita tutup. Nah, ini gimana caranya menghubungkan agar di bagian sini, bagian our school ini bisa terisi link yang page yang sudah kita buat tadi. Oke, pertama kita masuk ke dashboard dulu. Masuk ke dashboard. Kemudian kita cek di page, all page. Kita cari page yang sudah kita buat tadi. Kita buat tadi namanya adalah kanan. Soalnya tadi kita lupa ngasih nama ya, harusnya pas kita bikin page tuh kita kasih nama dulu. Bentar. Saya akan cek berdasarkan tanggal terakhir yang dibuat. Oke, nah ini kita buat tadi ya. Ini paling terakhir kita buat, yang ini Elementor 10113. Ini harusnya kita kasih nama ya. Ini kita edit lagi. Edit Elementor. Kita kasih nama, jadi biar kita nggak bingung. Kita kembali ke menu edit page yang tadi. Kembali sorry, bukan ke sini ya, sorry, kembali, kita salah di sini. Ini quick edit, sorry, di sini ya, saya ulang. Untuk merubah nama ini kita bikin quick edit sini, klik quick edit. Ini kita kasih nama adalah our school. Oke. Yang ini biarkan aja, slugnya biarkan aja. Kalaupun mau diganti, silahkan diganti our school, tetapi jangan dikasih spasi ya. Ini kita update. Nah, oke, nah jadi kita gampang nyarinya dibanding pakai kode. Kalau pakai kode gini kan kita nggak tahu apa sih ini, buat ini page punya siapa sih. Tapi kalau kita udah kasih kode, kasih nama seperti ini, kita besok kalau pengen rubah lagi gampang rubahnya. Tinggal klik lagi Elementornya. Karena page-nya nanti akan ada banyak sekali seperti ini.
Oke. Berikutnya adalah kita ambil linknya. Oke, ini kita view dulu. Kita view. Nah, linknya adalah yang atasnya sini, teman-teman. Oke, ini ada contohnya seperti ini. Ada gambar, tag, karena saya cuma buatnya satu konten aja tadi, pakai image box dan dipakai tag. Diambil lah, teman-teman silahkan ambil kode atasnya sini, URL-nya diambil semua, copy, kemudian kembali ke dashboard. Kemudian masuk ke bagian menu, appearance. Ingat, menu itu adalah di bagian appearance, menu. Oke. Nah, our school-nya tadi adalah di sini. Our school, kita buka, klik. Nah, URL-nya ini kita ganti dengan, hapus dulu. Kita ganti dengan yang sudah dibuat tadi, yang kita copy tadi. Seperti itu. Save, klik save. Selesai. Sampai sini sudah selesai. Oke, kita lihat hasilnya. About us, our history, our school, diklik. Nah, dia sudah lari ke halaman page our school. Seperti ini. Oke, sampai sini sudah jelas saya kira, teman-teman. Kemudian tugasnya teman-teman adalah menambahkan page itu tadi untuk semua menu yang ada di sini. Oke, ini our people. Our people itu maksudnya adalah guru-gurunya ya. Guru-guru terserah mau ditampilkan pakai image box atau pakai apa, jadi bisa tampil semua. Ini guru apa itu yang TK, SD, SMP, dan SMA dan seterusnya. Tambahkan page untuk setiap menu-menu yang ada di sini. Ini our board, ini mitra sekolah ya, maksudnya pembina atau mitra sekolah, pengurus sekolah, pimpinan sekolah, seterusnya. Oke. Putih. Tambahkan ini juga misalnya teman-teman menambahkan link untuk Socrates misalnya ya. Socrates ini kan ini belum bisa diklik nih. Masuk ke bagian menu tadi, kemudian tambahkan linknya Socrates. Oke, tambahkan semua page untuk semua wilayah di sini. Kemudian dan unit-unit yang di sini, read more ini nanti harus dibuat juga agar bisa diklik. Mengarahkan ke page sekolahnya masing-masing. Bikin tampilan page untuk sekolahnya masing-masing, itu tuh kontennya untuk page sekolah ya. Pertama kan konten untuk page menu, yang kedua adalah konten untuk page sekolah. Konten untuk page sekolah itu tuh silahkan dibuat menarik mungkin. Dalam satu page ada visi misinya, ada galeri fotonya, ada core value-nya, ada galeri, ada ekstrakurikuler, atau mungkin ditambah jam pelajaran sekolah dan seterusnya boleh. Jadi silakan panjang ke bawah, boleh panjang. Jadi page itu boleh panjang, scroll ke bawah. Jadi kan orang kalau buka handphone itu dia tinggal scroll dia ketemu tuh semua informasi yang dia butuhkan. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, gimana sih caranya menambahkan link di sini tadi, menambahkan link di bagian untuk unit ini. Kalau ini kan teman-teman udah tahu nih, ini lewat menu ya, menambahkannya tinggal pastekan aja link pages-nya. Kalau yang di sini teman-teman masuk dulu ke langsung halaman depan, klik edit with Elementor. Kita kembali ke bagian video kedua ya. Di bagian view more-nya ini tuh teman-teman tambahkan link pages sekolah. Oke, ini kita kembali ke bagian sini, teman-teman udah edit kemarin. Klik TK Kupang. Nah, di sini silakan teman-teman lihat, scroll ke bawah itu ada linknya. Read more. Oke, read more, view more. Ini view more ini bisa dirubah kalau ingin dirubah.
Oke. Kemudian link. Nah, ini linknya ini disinilah dipastekan URL page-nya ya, URL page untuk sekolahnya. Ini kita belum bikin contohnya apa ya, paste aja, silahkan paste sini. Oke, sama untuk sebelahnya juga sama, silahkan bikin page-nya dulu baru nanti linknya dipastekan ke sini. Oke, kalau nggak ada kita kosongkan dulu agar gini. Ini ingat, ini tulisannya kurang jelas kemarin, kita udah belajar. Ini caranya adalah di bagian teks color description-nya ini tempat ini teman-teman bisa rubah warnanya, pilih yang warnanya menarik. Oke, warnanya mencolok jadi biar dia enggak. Nih. Oke, saya kira itu di video part keempat ini. Silahkan teman-teman lengkapi untuk semua menunya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan review apakah ada kesulitan atau pertanyaan. Silakan teman-teman siapkan pertanyaan sehingga pas kita pertemuan meeting online-nya kita bisa bahas bersama. Silakan tanya apapun bebas, jadi kesulitan apapun silakan ditanya, jangan disimpan sendiri agar bisa kita bahas bersama dan juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan. Semoga web kita semua cepat lancar dan menjadi promosi yang baik buat kita semua. Selamat malam, berkah dalam, sehat selalu.